Saya akan berikan dua hal, lalu saudara itu milih. Ya, lagi saya perhatikan. Ada dua hal, mikir, lalu saudara milih. Yang pertama begini, segala sesuatu yang di dunia ini, misalnya itu uang, emas, rumah, berlian, mobil, apa saja, itu sementara atau kekal, fana atau kekal? Ayo jawab. Sementara. Walaupun berlian itu mahal, dia sementara juga. Oke? Nah, di hidup yang sementara ini ada yang kekal tidak? Ada bagian yang kekal tidak? Ada. Setelah kita meninggal nanti itu. Oke? Itu yang kekal. Nah, pertanyaannya begini, ini masih yang bagian pertama. Seharusnya segala persiapan untuk kita hidup itu lebih kita utamakan yang sementara atau yang kekal? Ayo jawab baik-baik. Semuanya saya minta, nggak ada yang diam ya. Jawab. Setelah kita tahu dua hal ini masih nomor satu. Ada berikut lagi kita lihat. Yang sementara, walaupun itu ada harganya, rumah itu mahal, berlian itu mahal, emas, uang itu susah dicari, mobil semuanya itu sementara. Ternyata ada yang kekal dari bagian hidup kita nanti. Nah, seharusnya ini kita harus mikir baik-baik. Secara fakta seharusnya kita itu lebih menitik beratkan yang sementara atau yang kekal. Ayo, yang jawab. Ada yang bilang bingung yang mana? Ayo jawab dulu sebelum saya beralih-alih yang kedua. Mana? Yang kekal atau yang sementara lebih kita urus? Yang kekal. Harusnya. Tapi secara jujur manusia itu lebih sibuk ngurus yang mana? Nah, itu namanya oon. Tahu oon? Orang Betawi bilang sudah tahu ada yang lebih penting dan lebih kekal. Kenapa kita sibuk ngurus yang sementara? Maaf ya, jangan ada yang marah. Kalau lihat model sementara begini sih, nggak ada yang hobi berlian di sini. Jangan tersinggung saya ngomong. Tapi kalau ada di antara saudara, mungkin ini istri-istri, ada yang merengek hampir tiap hari. Untung suaminya budak, jadi nggak dengar waktu dia merengek. Pak, kapan beli berlian? Kapan beli berlian? Karena budak dia nggak dengar. Nah, kalau ada di antara kita hari ini yang menjadi istri minta berlian terus, saya mau katakan kepada saudara, kalau toh saudara bisa beli berlian, jujur, itu dipakai atau disimpan? Mikir baik-baik, cepat jawab. Simpan. Dipakai atau disimpan? Simpan. Nah, ngapain beli kok disimpan? Loh, betul tidak? Jawab cepat. Nah, maka itu orang yang suka beli berlian itu, saya itu heran saudara. Toh nggak dipakai. Kenapa kalau dipakai? Ayo, kenapa kalau dipakai? Cepat jawab. Mati, merampok itu pasti. Betul? Maling-maling itu pintar loh sekarang saudara. Mereka sudah bisa membedakan mana berlian asli dan yang beling, mereka tahu loh. Maka itu yang sedang terobsesi pengen punya berlian, percuma, toh nggak dipakai. Betul? Nah, secara fakta lebih aman dipakai atau disimpan? Fakta ini dipakai, simpan tuh sering hilang. Barang kecil segitu, betul? Sering hilang, lupa taruh mana. Nah, inilah contoh bahwa kita itu tahu sebetulnya yang penting dalam hidup itu yang kekal, karena itu selama-lamanya. Tapi kenapa kita sibuk hal-hal yang sepele? Nah, inilah fokus yang salah dalam hidup. Yang kedua, ada banyak firman dan saya percaya semua kita pasti pernah dengar. Ya, salah satu contoh Matius 5:48. Yang belum tahu silakan buka. Di situ ada suatu keputusan yang luar biasa dari surga. Ya, Matius 5:48. Bahwa bahwa Tuhan Yesus itu sangat merindukan semua kita itu sempurna seperti siapa? Ayo, sempurna seperti siapa?
Bapa di surga. Itu target. Tahu kata targetnya? Semua kita yang percaya Tuhan Yesus harus sampai ke target itu. Menjadi sempurna seperti siapa? Bapa di surga. Terus ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita ini ditetapkan untuk jadi sama seperti siapa? Lihat ayatnya. Ayo baca pelan-pelan. Kalau kita baca ayat ini, pikirkan bayi-bayi. Ya, kenapa? Sekarang saudara-saudara yang kekasih, kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Sekarang. Tapi keadaan kita belum nyata. Nah, semua bayi pernah perhatikan wajah bayi dari lahir sampai umur sekian bulan berubah-berubah terus nggak wajah bayi itu. Aneh bukan? Saya tuh mikir kok bisa. Kadang-kadang kayak papanya, nanti kayak mamanya, nanti berubah lagi terus begitu. Nah, ternyata ayat ini seperti itu. Saudara dan saya setelah bertobat mengaku dosa, terima Tuhan Yesus, dibaptis. Itu tidak diragukan bahwa sejak hari itu kita ini anak Tuhan. Betul? Enggak diragukan. Tapi selama kita hidup jadi Kristen ini, ternyata wajah kita sering berubah-berubah juga. Kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak pengedar, kadang-kadang kayak penjudi. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Kadang-kadang kayak pelacur, maaf jangan marah. Loh, betul tidak? Tergantung lingkungan kita ada di mana. Ternyata bayi-bayi itu juga begitu. Kalau dekat dengan papanya, kayak papanya mukanya. Kalau dekat dengan neneknya, dia bisa kayak neneknya. Nah, walaupun kita sudah jelas anak-anak Tuhan karena kita bertobat, tapi ini belum sempurna. Berubah-berubah wajah kita. Anak-anak muda, kalian harus jaga hidup kalian. Kalau Sabtu mendekati Minggu, wah kayak malaikat. Minggu malam kumat lagi sudah. Senin mulai jadi lagi. Kamis ada doa malam, Rabu malam agak baik. Terus begitu. Nah, tergantung bagaimana kita. Padahal lihat kalimat yang ini. Kita akan menjadi apa? Ayo baca, kita akan menjadi apa? Sama seperti dia. Apa bedanya kata sama seperti dengan mirip? Beda tidak? Beda. Mana yang lebih kuat? Sama. Bukan mirip. Nah, ada ayat-ayat lain lagi yang seperti ini di Alkitab, saya nggak sebutkan. Pokoknya target Roh Kudus. Sejak kita percaya Tuhan Yesus, targetnya kita harus jadi seperti apa? Seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa di surga. Itu targetnya. Nah, kalau ada kata target, berarti kita harus apa? Ayo, kau dengar kata target loh, kan nggak pernah jadi karyawan aja sini orang-orang. Kalau ada kata target, kita harus apa? Saya sudah begini, masa nggak tahu? Berlomba, kejar. Betul? Harus kita kejar target itu. Tapi fakta hidup yang ada, yang kita kejar adalah materi, saudara. Doa malam rajin, doa pagi rajin, ini rajin, semuanya rajin. Ngamuk juga rajin. Yang kita cari, Tuhan berkati aku dong Tuhan. Aku pengen punya motor Tuhan. Aku pengen punya ini. Kenapa kita nggak berdoa, Tuhan cepat proses aku untuk makin serupa Yesus dan jadi sama seperti Yesus. Jujur, yang kita sibukkan dari bangun pagi sampai kita kembali tidur malam, ternyata hanya materi, duit, keperluan ini, keperluan itu. Tidak salah, karena memang kita lagi perlu. Tapi setelah kita tahu target ini tadi, harusnya mana yang kita kejar? Layu, harusnya mana yang kita kejar? Yang jadi sama seperti Yesus. Kebutuhan sehari-hari kita jangan dijadikan yang prima, yang terutama. Sudahlah, pokoknya asal hidup takut Tuhan, rajin, pasti diberkati. Oh enggak, amin. Jangan malas-malas bangun jam 11, tidur jam 8 malam, mau minta diberkati. Ngawur aja. Ngerti kata itu? Rajin.
maka itu utamakan. Oke, saya kembali yang pertama tadi. Ingat, yang pertama ada hal-hal yang sementara. Apa saja tadi? Ayo, apa saja yang sementara? Materi itu? Ya, ada yang masih hobi berlian? Terus saya tanya kok, ada yang masih hobi berlian? Ngapain? Dan ada target yang kekal. Sekarang kita lihat yang kedua. Ada target yang Papa minta untuk kita jadi sama seperti Yesus. Tapi juga ada target kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus milih. Nah, percayalah, kalau mulai hari ini saudara hidup, saya ulangi, ada dua bentuk target tadi. Yang pertama, kita perlu memang rumah, perlu motor, perlu uang, perlu ini, perlu itu. Tapi kita ingat, ada yang kekal. Setelah kita meninggal mau kemana, kita harus mikir. Yang kedua, firman Tuhan yang kita sudah baca tadi jelas, bahwa Papa ingin kita jadi sama seperti Yesus. Itu sebabnya kejar target yang ini. Walaupun kita perlu untuk makan, untuk hidup, untuk beli ini, untuk beli itu, kita perlu. Tapi jangan sampai kita lupa akan target yang jadi sama seperti Yesus tadi. Itu yang kita utamakan. Maaf ya saudara, jangan saudara pikiran salah. Kalau kita sudah tahu ada target-target yang lebih hebat daripada yang sementara ini, maka percayalah, kalau kita mengejar target yang Tuhan berikan kepada kita, pasti hal-hal besar akan terjadi dalam hidup kita. Maka itu hal-hal sepele yang cuma sementara, itu jangan diprioritaskan, jangan diutamakan. Asal rajin. Nah, konsep ini kita harus tahu. Menjadi Kristen, jangan beranggapan kalau aku rajin berdoa, aku rajin ke gereja, aku rajin baca Alkitab, aku rajin doa puasa, aku rajin ini, rajin itu, aku pasti kaya. Salah. Setuju saya ngomong ini? Salah. Jangan sekali-kali mengikut Tuhan sebagai pengganti tuyul. Awas itu. Tahu apa artinya pengganti tuyul? Jangan anggap ikut Tuhan langsung bisa kaya. Tidak. Maka itu ketika banyak pendeta khotbah salah tentang diberkati saudara, pasti sukses, pasti berhasil, itu menakutkan. Ingat loh saudara, satu-satunya kelompok orang yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga, itu orang apa? Nah, kenapa pengen jadi kaya terus pada susah masuk surga? Jadi kalau ada pendeta khotbahnya kaya diberkati, itu jahat pendeta itu, membuat jemaatnya masuk neraka semua. Aneh, memang aneh. Kenapa Tuhan Yesus berkata, hei pezina, hai pembunuh, kamu susah masuk surga? Tidak, saudara. Orang kaya yang susah masuk surga. Satu kali saya itu lebih, jangan tersinggung ya, saya itu lebih percaya anak-anak daripada orang gede. Kenapa? Ayo, kenapa saya lebih percaya anak-anak daripada percaya orang gede? Iya, karena anak-anak itu polos. Karena Tuhan Yesus pun berkata, belajarlah kepada anak-anak supaya masuk surga. Kenapa dia nggak berkata gini, belajarlah dari pendeta malah nggak masuk surga karena politiknya banyak, saudara? Maaf. Maka itu gereja ribut terus di mana-mana karena politiknya jahat dalam gereja itu. Kepada anak-anak kita belajar. Nah, satu kali ini karena saya lama jadi guru sekolah minggu, lebih dari 13 tahun. Nah, semua anak yang saya tanya, anak-anak, om tanya ya, menurut kalian yang namanya uang, namanya harta dunia, itu ringan atau berat? Ayo, kalau saudara anak-anak, saudara jawab apa saya tanya begitu. Yang namanya harta dunia termasuk uang itu ringan atau berat? Cepat jawab. Ya, nggak pernah pegang uang aja. Ayo, ringan atau berat? Berat. Anak-anak itu berkata harta itu berat loh saudara. Saya pikir logika apa yang dipakai anak-anak, tapi saya percaya betul. Apalagi kalau pakai zaman kuno dulu. Ingat di Tiongkok namanya tile, ya itu semuanya logam loh. Bukan kepingan uang, itu logam. Mau peraknya, mau emasnya, weh luar biasa. Nah, jadi di logika anak-anak yang namanya harta dan uang itu pasti berat. Nah, begini yang Tuhan Yesus maksud. Ketika orang kaya ini mati, dan selama dia hidup kekayaan yang gak pernah dibagi-bagi, disimpan terus. Waktu Tuhan mau angkat rohnya, berat betul. Nah, Tuhan gak mau bertengkar.
Karena keberatan, dilepas lagi, sudah terserah kamu di situ. Nah itu logikanya anak-anak. Maka itu jangan pengen kaya masuk neraka. Lalu bagaimana? Kenapa ada firman seperti itu? Ya karena target tadi ini. Apa target kita tadi jadi sama seperti Yesus? Itu yang kita kejar. Karena saya capek saudara ngurusin banyak orang Kristen yang rusak imannya gara-gara khotbah yang salah. Diberkati, sukses, rajin memberi perpuluhan, hampir setiap minggu diingetin duit terus. Bayangkan Senin sampai Sabtu sudah capek ngurus duit, Minggu ke gereja dengar duit lagi, apa nggak malah capek itu. Nah karena saya itu bertanya, Bapak tolong supaya nggak salah anak-anak ini. Saya kata ternyata dunia bukan Tuhan, dunia itu punya 3 resep, 3 langkah. Mau catat-catat, ini gratis saya beri, ya nggak usah bayar. 3 resep untuk menjadi kaya tanpa Tuhan, dan dunia sudah membuktikan itu. Mau tulis, kasih ke orang-orang siapa saja. Dia mau buat jahat, dia nggak usah ke gereja, nggak usah kenal Tuhan, hiduplah yang apa aneh-aneh, berzinalah macam-macam sana. Kalau 3 resep ini dipakai pasti kaya tanpa Tuhan. Catatan supaya nggak lupa. Serius. 1, dapat warisan tiba-tiba. Cepat jawab, kaya tidak? Ayo cepat jawab. Nah, tunggu cari warisan di mana ini. Tapi jangan ke kuburan ya, awas. Jadi kalau orang itu dapat warisan, kaya tidak? Walaupun nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa. Nomor 2, rajinlah. Misalnya kalau saudara punya usaha kecil-kecilan, semua tetangga bukanya itu jam 7 pagi, saudara buka jam 5 pagi. Lalu yang lain tutup jam 6, saudara tutup jam 10 malam. Nggak tahu tidurnya kapan ya, orang nggak tahu lah. Percayalah kalau saudara yang pertama apa tadi? Dapat warisan, kedua rajin. Serius, nggak usah macam-macam, rajin. Pemulung-pemulung itu luar biasa loh saudara. Betul nggak? Mereka pemulung cuma cari kaleng Coca-Cola, botol aqua, hidupnya luar biasa, rajin, pasti kaya tanpa Tuhan. Amin kan? Gak usah takut. Loh kok enggak tertawa? Amin kan? Amin bilang gitu. Ini dunia bisa memberi berkat. Yang ketiga, pelitlah. Loh serius saudara, kalau 3 hal itu saudara lakukan pasti kaya. Cobalah nggak percaya. Ini serius. Saya sudah menemukan banyak orang. Kalau saudara suka main internet, cari di Google satu nama Indra Tamang, T-A-M-A-N-G. Klik, woi hebat. Kira-kira 4 tahun yang lalu dia menjadi orang terkaya. Kenapa Indra Tamang dapat warisan? Tahun 70-an yang lalu, waktu itu Indra Tamang baru umur belasan menjelang 20. Dia itu karyawan suatu hotel di Nepal. Nah, nginep 2 tamu laki perempuan, kakak beradik. Ini bintang film, saya lupa siapa namanya, tapi di Google itu ada. 6 bulan bintang film Hollywood ini di Nepal buat film. Karena nginep di satu hotel dan Indra ini pelayan hotel itu. 2 kakak beradik ini tidak menikah dan mereka nggak punya anak. Ringkas cerita, mereka jatuh hati kepada Indra karena anak muda ini rajin sekali. Nah maka itu nih, modal rajin itu tanpa Tuhan pun bisa sukses. Indra ini rajin, melayani 2 kakak beradik bintang film ini sangat jujur, sangat setia. Tidak ada tendensi, nggak ada motivasi untuk minta tip, minta duit, enggak. Setelah 6 bulan selesai film, mereka balik ke Amerika. Ternyata hati mereka terikat dengan Indra ini. Lalu mereka ngurus visa untuk Indra dibawa ke Amerika. Maka tahun 70-an itu Indra ke Amerika, nggak ngerti bahasa Inggris. Nah di rumah orang kaya ini, kaya sekali, Indra juga rajin. Nggak disuruh apa dia bisa ngerjakan semuanya. Sampai suatu hari Indra ini hobinya foto. Disekolahkan fotografi, sekolahkan perfilman. Akhirnya Indra nggak jadi pegawai lagi, tapi jadi asisten bintang film 2 kakak beradik ini. Dan kemana saja bintang film ini pergi, Indra jadi fotografernya, jadi kameraman.
Terus bertahun-tahun. 4 tahun yang lalu setelah kakaknya meninggal duluan, adiknya menikah, nggak punya apa-apa. Ketika selesai pemakaman itu, pengadilan memanggil Indra Tamang. Wah, dunia gempar. Seluruh kekayaan yang sekian miliar dolar jatuh ke satu orang saja, Indra Tamang ini. Dia sudah menikah, sudah punya anak. Wah, kalau saudara baca kisahnya menarik sekali. Nah, itu tanpa Tuhan. Dia bukan orang Kristen. Nepal orang Buddha. Bisa kaya karena rajin. Maka itu dalam hidup saudara, jangan mengutamakan materi. Percaya nggak orang pelit itu cepat kaya? Loh, saya iya atau tidak? Pasti. Cuma kasihan, dia nggak nikmati apa-apa karena disimpan terus, nggak pernah dibagi-bagi. Jadi orang seperti itu kalau belanja ikan cuma kepalanya saja. Loh, serius saudara. Udah direbus 3 hari, yang dimakan cuma kuahnya saja. Hari keempat baru tetelannya. Orang kayak begitu kalau punya kucing mati semua. Kenapa ayo? Karena kucing nggak dapat bagian. Saudara, kalau bicara berkat itu nggak usah ngelibatkan Tuhan, katakan amin. Karena dunia bisa membuktikan. Nah, yang kedua, setan pun bisa membuat orang kaya. Gunung Kawi, tuyul, lo betul nggak? Itu terbukti lo itu saudara. Maka itu jangan melibatkan Tuhan untuk bicara kaya, jangan. Yang penting sekarang bagaimana kita mengejar target Tuhan tadi. Apa targetnya? Jadi sama seperti Yesus. Itu yang tiap hari kita perjuangkan. Mulai karakter kita dikikis. Yang suka marah-marah mulai berubah. Jangan jadi Kristen tambah suka marah. Wah, gawat itu. Yang pelit harus berubah. Jangan tambah pelit lagi, usah sekian tahun jadi Kristen. Yang suka iri hati, suka dendam. Nah, temukan kelemahan-kelemahan di hidup kita masing-masing. Yang suka berzina, pornografi, narkoba, dan macam-macam dosa. Dari hari ke hari terus kita ikuti kelakuan kita, cara kita hidup. Sudah makin seperti Yesus atau makin menjauh dari itu? Kalau hidup kita seperti itu, percayalah, yang lain akan ikut ditambahkan. Ayo kita buka Matius 6. Jadi jangan cari yang sudah disediakan, carilah yang belum disediakan. Amin. Matius pasal yang ke-6. Kita pasti sudah tahu ayat ini tentang kekhawatiran. Ya, saya akan baca ayat yang ke-31. Matius 6 31. Ya. Sebab itu janganlah kamu apa? Khawatir. Coba, apa sih kata lain khawatir? Apa? Ayo cepat. Apa kata lain khawatir? Apalagi takut, cemas, gelisah, apalagi? Kalau bukan khawatir. Kebanyakan nonton TV itu pasti. Kalau enggak jangan marah. Kalau bukan khawatir lain lagi. Oke. Ayo saya tanya, khawatir itu baik atau tidak baik? Sangat tidak baik. Salah satu penyebab orang kena asam lambung, sakit emah, itu karena khawatir. Orang khawatir itu jahat dan kurang ajar. Kok bisa? Khawatir itu menghina Tuhan. Dalam hal apa orang khawatir menghina Tuhan? Cepat, ayo, dalam hal apa orang khawatir menghina Tuhan? Bukan kurang percaya, itu masih ringan. Orang khawatir itu menganggap tentu goblok, nggak bisa nolong. Loh, jawab iya atau tidak? Itu kan jahat dan kurang ajar, kok Tuhan digoblok-goblokan. Tuhan pasti nggak sanggup, Tuhan nggak becus. Nah, itu orang khawatir. Ayo kita tanya jujur. Secara fakta hidup, yang dikhawatirkan manusia. Jawab ya, ini penting pertanyaannya supaya saudara jadi pinter, jangan on terus. Yang manusia khawatirkan secara fakta itu terjadinya presentasinya kecil atau besar? Ayo mikir baik-baik. Masa nggak pernah khawatir? Belajarlah. Apa yang saudara khawatirkan selama ini terjadi besar atau hampir nggak terjadi? Nah, ternyata
yang dikhawatirkan oleh manusia itu presentasinya kecil, terbukti. Lu ya atau tidak? Nah, harusnya kalau saudara makin tua, harusnya makin apa? Makin pintar atau makin bodoh? Cepat jawab. Kenapa makin pintar? Karena sudah berkali-kali khawatir, toh tidak terjadi juga. Tapi faktanya, jawab. Faktanya, goblok. Kan sudah langganan khawatir berapa kali? Betul nggak kata ini? Kan sudah langganan khawatir berapa kali? Tidak terjadi. Kenapa nggak pinter-pinter? Harusnya kalau khawatir itu datang lagi, saudara itu berkata, ya lu lagi kenal. Kamu kan pembohong. Berapa kali kamu khawatirkan aku? Toh tidak terjadi. Harusnya begitu ya atau tidak? Nah, maka itu kenapa saudara bisa terus khawatir? Saya baca lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Banyak gereja tidak mengajarkan ini secara 100%. Ingat 10 hukum Taurat. Jangan menyembah yang lain. Jangan apalagi? Cepat. Mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan semuanya. Nah, kita seringkali lupa untuk khawatir. Hukumnya bunyinya, ini ayatnya apa? Jangan khawatir. Berarti nilainya sama. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan iri hati, jangan mencuri, jangan khawatir. Sama nggak kalau kita pakai hukum itu? Sama, saudara. Jadi kita harus sadar, kalau ada orang Kristen, ada pendeta sekalipun, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tapi langganan khawatir, masuk neraka juga. Kenapa? Karena hukumnya berkata jangan. Sadar nggak bahwa khawatir itu dosa? Sadar nggak bahwa khawatir itu suatu kejahatan? Sadar tidak khawatir itu penghinaan kepada Tuhan, saudara? Jangan anggap enteng. Maka itu walaupun hidup ini berat, kita perlu makan, perlu ini, perlu belanja ini, perlu itu, perlu bayar rumah, perlu bayar listrik, semuanya itu. Jangan kita hanya sibuk yang ke situ. Ingat tadi, sibuklah untuk yang kekal. Kejarlah untuk kita jadi sama seperti Yesus. Kejar itu, karena itu target. Saya lanjutkan ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, secara fakta, bukankah ini 3 hal yang selalu dikhawatirkan oleh manusia? Ya atau tidak? Makan, minum, pakai. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ayat 32 kita lihat. Tolong para gembala uraikan lagi nanti di hadapan jemaat supaya semua kita jadi orang hebat. Semua itu pelan-pelan. Semua itu apa? Maksud semua itu di ayat 32 itu apa? Ayo, apa? Makan, minum, pakai. Jangan lupa ya, kita akan mengeluarkan nanti kata semua itu. Semua itu apa tadi? Makan, minum, pakai. Dicari oleh siapa? Bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Kata lainnya kafir, bangsa kafir kalau pakai istilah agama. Nah, saya tanya, saudara termasuk di ayat ini atau tidak? Saudara termasuk bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan atau tidak? Masa Kristen gak kenal dia? Ngerti? Jadi seharusnya kita gak termasuk di bagian ini. Sebab yang dicari semua itu hanya oleh bangsa-bangsa kafir. Karena saudara bukan orang kafir, karena saudara kenal Papa di surga. Ayo, ikut cari tidak? Yang dicari semuanya itu hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang belum menjadi anak-anak Papa di surga. Tapi kita sudah kenal. Nah, kalimat yang menarik, saya terharu dengan kata berikut. Titik. Lalu bunyi apa? Akan tetapi siapamu
Yang dimana? Ya, lihat. Kata pendek ini penting. Tahu. Simpan kata tahu di sini. Cuma 4 huruf. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Ini kata penting, sudah. Maka itu pulang dari kebaktian hari ini, jangan ada orang on lagi. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Apa tadi on-nya? Tahu. Bukan yang fana yang kita kejar, yang kita cari, tapi yang kekal. Tapi kenapa kita tetap kejar yang fana, bukan yang kekal dalam fakta hidup kita? Karena kita masih bodoh. Maaf, hari ini setelah kita mengenal firman ini, jangan bodoh lagi. Oke, saya uraikan. Maka itu belajar Alkitab itu pakai logika anak-anak. Saudara akan menemukan kebenaran yang luar biasa. Jangan pakai logika teolog. Alkitab jadi makin mumet, saudara. Makin complicated, susah dimengerti. Logika anak-anak luar biasa. Nah, saya pakai logika anak-anak. Ini logika anak-anak. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Tahu apa? Baca kalimat berikut. Apa yang Papa tahu tentang itu? Ayo, bahwa kamu itu siapa? Kita. Terus memerlukan semuanya itu. Apalagi semuanya itu tadi? Makan, minum, pakai. Jadi ini yang kita harus pegang. Ini logika anak-anak. Yang punya anak pasti tahu. Saya nggak punya anak saja ngerti kok. Kalau ada anak baru panas sedikit aja, kita pegang. Yang panik anaknya atau mamanya? Masa? Yang benar. Anaknya ngapain? Main, bang, dia main. Kok dia main, saudara? Betul? Nah, itulah ayat ini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Betul? Ada anak bajunya robek. Yang pusing siapa? Orang tuanya lagi. Anak itu cuek aja. Betul? Nah, lakukan ini dalam hidup. Akan tetapi siapamu tadi? Bapamu yang di surga. Ini kata penting. Maka itu tanya betul-betul jujur. Bapakmu di mana? Loh, saya tanya kok. Kalau saya tahu bapak saya ada di surga, maka itu saya nggak pernah khawatir dalam hidup. Serius, saudara. Saya itu sampai hari ini yang namanya khawatir, takut itu sudah nggak ada sama sekali dalam hidup saya. Sampai saya tuh pikir sini sudah mati atau masih hidup. Karena betul-betul saya nggak pernah bisa khawatir tentang apapun juga. Karena saya sangat percaya papa saya di surga itu tahu. Maaf, kalau saudara mengaku Kristen walaupun saudara pendeta, maaf, berarti yang jadi bapakmu bukan dia yang di surga, tapi dia yang di kantor polisi. Nah, kalau bapakmu bukan polisi kok di kantor polisi, ngapain? Dia jawab, loh, kalau bapakmu bukan polisi tapi tinggal di kantor polisi, namanya maling. Kok susah bener mikirnya. Betul tidak? Maka itu tanya, papamu di mana? Yang benar, kalau bapamu di surga, nggak perlu khawatir. Aduh, kok nggak amin lagi, susah bener. Ini masih ragu-ragu ya, bapakku di mana ya? Nggak tahu. Jangan tanya saya, kalau saya tahu bapak saya ada di surga. Maka itu banyak orang Kristen doa bapak kami, bapak kami, bapak kami, tapi nggak pernah tahu bapaknya yang ada di mana. Karena bukti hidupnya masih khawatir. Betul? Jujur ya, Tuhan yang tahu. Kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini masih ragu-ragu, ya papaku ini di mana ya? Berarti saudara belum jadi anak papa di surga. Kalau saudara sudah jadi anak papa di surga, apa yang perlu kita khawatirkan? Ya, saya ambil contoh Presiden Amerika. Obama anaknya berapa? Coba, anaknya berapa Obama? Cepat. 2. Laki perempuan? 2 perempuan. Apa yang terjadi kalau suatu hari salah satu anaknya Presiden Barack Obama itu nulis di internet ke seluruh dunia, tolong, saya takut nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Kurang ajar nggak nih anak? Lu menghina nggak? Siapa yang dihina? Bapaknya. Nah, itulah saudara. Kalau saudara masih takut dan khawatir akan hidup ini, maka itu pulang dari kebaktian ini jadilah orang benar. Amin. Yang kita kejar bukan yang makan, minum, pakai. Materi-materi jangan diurus banyak-banyak. Ada baik, nggak ada juga baik. Percaya nggak makan nggak mati? Loh, kok nggak jawab? Percaya nggak makan nggak mati? Loh, iya atau tidak? Ya sudah. Nggak punya pakaian, nggak masuk angin, percaya? Ya sudah.
Loh kok nggak amin lagi? Jadi apa lagi kita mau ributkan dalam hidup ini? Lebih baik kita kejar target itu, jadi sama seperti Yesus. Kejar target itu. Maka ini yang terjadi. Sudah? Ayat 32 bagus. Saya baca lagi. Semua itu, apa tadi semua itu? Makan, minum, pakai dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan apa tadi? Makan, minum, pakai. Semuanya itu. Ayat 33, ayat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu, apa semuanya itu tadi? Makan, minum, pakai. Akan apa? Ditambahkan kepadamu. Semua terjemahan Alkitab, saya pikir ini salah bahasa Indonesia. Bukan diberikan, ditambahkan. Saya tanya, mikir baik-baik. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Cepat, ayo. Kalau diberikan, ayo. Kalau diberikan bagaimana? Belum ada. Kalau ditambahkan, nah, dalam bahasa bisnis ditambahkan itu apa? Bonus. Ternyata makan, minum, pakai itu cuma bonus, sudah. Kok nggak amin? Betul nggak? Ternyata itu bonus. Ayo, siapa yang langganan beli rinso, bonusnya piring. Beli kopi, bonusnya gelas. Beli motor, bonusnya helm. Bonus itu bisa diminta nggak tanpa beli sesuatu, dapat dulu sesuatu? Ayo jawab, bisa tidak? Jangan ke toko, saya nggak mau rinso, saya mau piringnya aja. Kalau saya penjualnya, piring saya pukulkan ke saudara. Nih piring Pak pulang. Nggak beli barangnya minta bonusnya, awas. Nah, yang jadi penyebab kita dapat bonusnya itu apa? Dia 33. Kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, ini yang saya awali dari depan tadi. Ada hal-hal yang kita perlu untuk hidup, materi, makan, minum, pakai tadi. Tapi ada hal yang kekal. Maka itu tadi kita belajar dari awal, suruh kejar yang mana, target yang mana? Yang kekal, yang jadi sama seperti Yesus. Maka itu ayat 33 Matius 6 ini jelas. Begitu saudara semua mengejar kerajaan surga dan kebenarannya, maka yang 3 hal tadi cuma bonus. Jadi bonusnya gak akan diterima kalau tidak dapat yang penting tadi. Amin. Ini rahasia saudara yang luar biasa. Maka itu tolong hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, jangan langganan gini. Kalau ada anak Tuhan pulang kebaktian, tolong doakan supaya saya diberkati. Jangan mau doakan, itu salah. Sampaikan kebenaran ini. Kalau hidupmu benar-benar cari kerajaan surga, hidupmu jadi sama seperti Yesus, Papa akan mengenapi, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi jangan lupa bonus, jangan lupa induknya. Cari itu dulu. Nah, kata carilah dahulu. 2 kata ini penting. Kata carilah itu tergantung siapa? Ayo, tergantung siapa? Kita. Kalau ada kata carilah, itu perlu usaha atau cuma doa saja? Usaha. Kata kedua, dahulu. Artinya yang utama. Singkirkan yang lain-lain. Cari dahulu dengan usaha kita kerajaan Tuhan itu dan kebenarannya. Kerajaannya adalah kuasa surga. Kebenarannya adalah firman Tuhan. Siapa pernah ketemu atau jangan-jangan mengalami tiap hari? Karena kami sering nginap di rumah orang, saudara. Jadi saya apalagi saya sudah 41 tahun jadi hamba Tuhan ini, sudah kenal banyak macam model rumah tangga dan keluarga yang saya nginap. Ada orang-orang tertentu yang langganan, kalau bangun pagi pasti ribut. Enggak ada bahan ribut dia pasti ketemu. Kalau enggak ribut enggak enak, orang enggak ketemu. Pagi-pagi sudah cari keributan. Kenapa ini lampu belum dimatikan? Ini kenapa kok terus ini dimatikan? Ada aja. Sampai anjingnya pun tahu. Kalau majikannya bangun duluan dia langsung minggir. Karena tahu pasti ribut ini. Anjingnya sampai tahu, bayangkan.
Nah, orang seperti itu pagi-pagi nggak cari kerajaan surga, cari ribut. Bayangkan kalau saudara langganan ribut, anak-anak mau sekolah, stres nggak? Jawab stres tidak? Stres. Saya cuma tanya, jangan tersinggung. Biasanya yang suka ribut itu suami atau istri kalau pagi-pagi bangun. Saya cuma tanya ya, jangan marah. Jawab cepat. Saya nggak suruh tertawa. Cepat jawab. Loh, masa suami takut tak sama istrinya? Betul? Apa yang jadi alasan, penyebab, motivasi ribut pagi-pagi? Pasti ada. Bukan anak-anak, khawatir. Betul enggak? Aduh, hari ini bagaimana ya? Wah, ini uang belanja kurang. Aduh, nanti bagaimana? Nah, kalau pagi-pagi bangun sudah mikir duit terus, bagaimana surga ada di hidup saudara? Betul enggak? Karena saudara sudah marah pagi-pagi. Maka itu para gembala dulu waktu saya jadi gembala, saya cukup lama mengembalakan. Saya ngeceknya jemaat itu enggak cuma rajin. Kalau rajin bisa pura-pura. Saya ngeceknya selalu ke rumah. Ya, saya ngeceknya ke rumah. Tanya anak-anak, karena anak-anak nggak bisa bohong. Apalagi kalau anak-anak jemaat dekat dengan saudara sebagai gembala. Tanya kamu ya. Kalau dekatnya, tanya gitu. Dalam seminggu, papa mama ini bertengkar berapa kali? Anak-anak pasti jujur. Betul tidak? Nah, makanya gembala tanya anak-anak jemaat. Pasti mereka nggak bohong. Mati lu, gitu aja sudah. Gembala akan tanya. Saudara, yang kedua, cek pembantunya. Serius, kalau majikan Kristen, pembantunya nggak pernah kerasan, nggak pernah betah, pasti majikan ini ciptakan neraka tiap hari di rumah itu. Sampai pembantu pun nggak betah karena kepanasan. Maka itu majikan Kristen, sopirnya, pembantunya, karyawannya tidak boleh keluar masuk. Kalau majikan Kristen pembantunya nggak betah terus, ada yang nggak beres di situ. Ingat itu. Suatu kali saya ngomongin ada yang pernah tersinggung, marah. Pak Daniel nggak tahu sih, coba tinggal di rumah saya, lihat pembantu saya. Aduh, bodohnya minta ampun. Saya bilang kalau dia nggak bodoh nggak babu, tahu nggak? Jadi yang bodoh itu kamu sekarang. Katakan amin cepat. Betul? Maka itu jangan pernah meremehkan mereka. Ajari anak-anak kita untuk respect pada pembantu-pembantu juga. Jangan main perintah seenaknya. Jangan didik yang salah. Jadi kerajaan surga itu dimulai dari hidup kita di rumah. Saya kalau dapat pewahyuan firman, saya juga cari ilmiahnya. Tahu kata ilmiahnya? Supaya ada fakta. Begini ilmiah saya tanya, Papa, mengapa hanya cari kerajaan surga dan kebenarannya? Semua itu gampang didapat, cuma jadi bonus. Logikanya, coba. Apa yang terjadi pada orang yang tiap bangun pagi itu penuh dengan sejahtera? Enggak usah bilang surga lah, penuh dengan ketenangan. Berarti pagi-pagi suasana hati, hidup dan rumahnya bagaimana? Damai, makan enak, terus berangkat kerja. Entah dia manajer, entah dia direktur, entah dia karyawan, entah dia sopir. Kalau berangkat kerja itu sudah penuh dengan ketenangan, damai sejahtera. Kerja itu enak atau tidak? Dengan teman-teman sekerjaan enak atau tidak hubungannya? Kalau itu terjadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, kerjaan berhasil nggak, saudara? Jawab, berhasil tidak? Berhasil. Kalau ketemu pelanggan, ketemu klien, ketemu apa, jadi enak. Coba bayangkan, kalau hampir tiap hari bangun ribut, neraka duluan, masuk kantor, masuk kerja, diangkut di mana? Ayo, hati bagaimana? Ayo jawab, hati bagaimana? Enggak enak semua. Kerja, ayo. Walaupun saudara karyawan pinter, hebat, tapi kalau pimpinanmu hampir tiap hari mukamu kayak kodok. Kenapa kodok? Kan mengkerut semua, bukan? Ayo, apakah pimpinan nggak sakit perut melihat wajah kayak gini tiap hari ini? Jawab ya atau tidak. Nah, kalau pimpinan sudah nek lihat wajah yang kayak begitu tiap hari, naik gaji enggak? Enggak. Ngerti? Ini ilmiahnya. Jadi kerajaan surga itu dampaknya besar dalam hidup.
Jadi walaupun nggak pakai doa, nggak pakai apa-apa, kalau ada damai di hidup kita, rezeki itu datang sendiri, saudara. Amin. Itu kan pepatah dunia, bukan? Nah, ternyata ini ayatnya. Maka itu apa yang harus kita kejar? Kerajaan surga serta kebenarannya. Jadi sama seperti Yesus. Maka semuanya itu, apa semuanya itu tadi? Makan, minum, pakai, itu bonus. Jangan makan, minum, pakai jadi beban utama. Jangan. Itu bonus. Ternyata selama ini kita banyak salah dalam konsep hidup. Maka itu jangan rajin doa malam, doa pagi, doa ini, doa itu, hanya karena ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil. Tidak. Keberhasilan itu kalau kita mengutamakan Yesus, cari kerajaan surga. Pagi-pagi bangun sudah enak. Saya langsung ayat 34. Sebab itu ayat 34 masih Matius 6. Sebab itu apa? Diulangi lagi. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena apa? Karena hari besok ada apa? Mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saya pakai logika anak-anak menemukan kebenaran ini. Kata ini bagus, firman ini. Kekhawatiran atau kesusahan atau masalah hidup sehari cukup untuk hari ini. Jangan dilipat-lipat besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Jangan. Cukup sehari. Kenapa? Gini hitungannya. Ayo, walaupun orang kaya, hidup itu berat atau tidak? Walaupun kaya. Jawab, berat atau tidak? Berat. Nah, saya minta beri ukuran kilo. Kira-kira menurut saudara beban hidup satu hari itu berapa kilo? Ngomong aja, salah nggak apa-apa. Ayo, berapa kilo rata-rata kira-kira satu hari? Cepat ngomong. 500 kilo. Terlalu berat ya. Saya turunkan 100 kilo. Ya betul nggak? Kira-kira sebeban itu nggak hidup berat loh saudara. Apalagi di Jakarta, aduh luar biasa. Maka itu pindahlah ke Papua, enak saudara di sana. Lo benar. Nggak macet, nggak ada polusi udara kotor. Oh segar sekali. Nanti malam saya akan pulang ke Papua. Besok malam istri saya karena kami ada tamu. Nah, kalau beban sehari kesusahan itu beratnya 1 kilo, 100 kilo. Ayo saya tanya begini. Biasanya orang khawatir itu mengkhawatirkan berapa jauh ke depan. Contoh yang mau menikah tahun 2014. Logikanya dari 2013 sudah apa? Wah sudah mikir. Ayo, maka itu rata-rata beban kesusahan itu kekhawatiran manusia itu biasanya berapa jauh ke depan. Cepetan, sebulan, yang lain cepat. Masuk Pak Andri itu dari tadi, yang lain gimana sihnya? Ayo, berapa? Berapa lama biasanya orang mengkhawatirkan sesuatu? Cepat, setahun, seminggu, berapa? 3 bulan. Oke, saya ambil 3 minggu aja tengah-tengah. Padahal faktanya yang dikhawatirkan itu bisa setahun, 2 tahun, betul nggak? Nah saya ambil 3 minggu saja. 3 minggu itu berapa hari? 21 hari. Kalikan 100 kilo. Ngerti maksudnya? Nah jadi kalau ada orang mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan masih 3 minggu yang akan datang, berarti orang itu sedang mikul beban berapa ton? 2,1 ton. Nggak ada lifter sehebat apapun bisa kuat ngangkat seberat itu. Maka kamu gepeng-peng. Tahu kata gepeng-peng? Rata dengan tanah ini. Itu baru 3 minggu yang saudara khawatirkan. Nah kalau setahun bukan ambles hilang. Wah ambles hilang sudah. Jadi 365 kali 100 itu berapa? Wow, sudah nggak tahu hitung sendiri dah. Nah itu artinya 34. Ngerti sekarang cara hidup yang benar? Yaitu, loh masa lupa? Yaitu bagaimana? Cari dahulu kerajaan surga. Apa sih surga ini terakhir? Roma 14 ayat 17. Ya ternyata surga itu sangat simpel, enggak complicated, sangat sederhana, tidak membingungkan. Roma 14 ayat 17. Ini jelas sekali. Udah, Roma 14 17. Sebab kerajaan surga itu bagaimana? Kerajaan Tuhan itu bukan soal makanan dan minuman. Stop dulu. Jadi masalah makan, minum, pakai itu bukan isi surga.
Itu yang sementara di dunia ini. Maka itu jangan kejar yang sementara. Amin. Itu cuma bonus. Tetapi kerajaan surga soal apa? 1, kebenaran. 2, soal damai sejahtera. 3, soal sukacita oleh Roh Kudus. Saya masih mendengar banyak pendeta mengajarkan, apa sih, carilah dulu kerajaan surga, aktif melayani, rajin ke gereja. Salah. Kerajaan surga tidak bicara aktivitas kerohanian. Kerajaan surga itu adalah 3 hal tadi. Apa? Kebenaran. Itulah firman. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau pagi-pagi saudara bangun, ada 3 hal ini. Sepanjang hari itu hidup itu indah, ringan, menyenangkan, dan enak. Amin. Ulangi lagi. Kalau pagi-pagi kita mulai dengan kerajaan surga, yang isinya apa tadi? 1, kebenaran. Renungkan firman. 2, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Keluar kamar, wajah ini menyenangkan. Ayo, berapa kali papa mama keluar kamar, anak lagi main depan kamar, mikir, jangan di sini. Anak itu bingung, suruh kemana ini rumahku? Kenapa? Karena nggak beres di dalam. Kira-kira tertawa ini kenapa? Tertawa ini kenapa? Saya nggak tahu, jawab sendiri saudara. Jadi mulai hari ini, aduh, kalau tiap hari surga ada di hidup kita, berkat itu nggak akan kurang. Karena sukacita, damai sejahtera, ada firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah surga yang harus kita kejar, carilah dahulu. Maka itu yang sudah sekian tahun capek hanya ngurusin duit, beras, apalagi pakaian, hari ini bertobat. Ternyata itu cuma bonus yang sudah Papa sediakan buat kita. Kalau saudara jadi Kristen seperti ini, tetangga-tetangga, saudara-saudara, teman-teman, semuanya akan lihat Yesus lewat hidup kita. Hidup ini enak, ringan, menyenangkan, dan indah. Kalau hidup ini enak, ringan, menyenangkan, dan indah, maka kapanpun, dimanapun kita ketemu siapapun, maka orang itu akan lihat surga dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang yang senang. Nah, saya akan berikan 2 hal, lalu saudara itu milih. Ya, lagi saya perhatikan. Ada 2 hal, mikir, lalu saudara milih. Yang pertama begini, segala sesuatu yang di dunia ini, misalnya itu uang, emas, rumah, berlian, mobil, apa saja, itu sementara atau kekal? Fana atau kekal? Ayo jawab. Sementara. Walaupun berlian itu mahal, dia sementara juga. Oke? Nah, di hidup yang sementara ini ada yang kekal tidak? Ada bagian yang kekal tidak? Ada. Setelah kita meninggal nanti itu. Oke, itu yang kekal. Nah, pertanyaannya begini, ini masih yang bagian pertama. Seharusnya segala persiapan untuk kita hidup itu lebih kita utamakan yang sementara atau yang kekal? Ayo jawab baik-baik. Semuanya saya minta, nggak ada yang diam ya. Jawab. Setelah kita tahu 2 hal ini masih nomor 1. Ada berikut lagi kita lihat. Yang sementara, walaupun itu ada harganya, rumah itu mahal, berlian itu mahal, emas, uang itu susah dicari, mobil, semuanya itu sementara. Ternyata ada yang kekal dari bagian hidup kita nanti. Nah, seharusnya ini kita harus mikir baik-baik. Secara fakta seharusnya kita itu lebih menitik beratkan yang sementara atau yang kekal. Ayo, yang jawab. Ada yang bilang bingung yang mana, yuk jawab dulu sebelum saya beralih-alih yang kedua. Mana? Yang kekal atau yang sementara lebih kita urus? Yang kekal. Harusnya. Tapi secara jujur manusia itu lebih sibuk ngurus yang mana? Nah, itu namanya oon. Tahu oon? Orang Betawi bilang sudah tahu ada yang lebih penting dan lebih kekal. Kenapa kita sibuk ngurus yang sementara? Maaf ya, jangan ada yang marah. Kalau lihat model sementara begini sih,
nggak ada yang hobi berlian di sini. Jangan tersinggung saya ngomong. Tapi kalau ada di antara saudara, mungkin ini istri-istri ada yang merengek hampir tiap hari. Untung suaminya budak, jadi nggak dengar waktu dia merengek. Pak, kapan beli berlian? Kapan beli berlian? Karena budak dia nggak dengar. Nah, kalau ada di antara kita hari ini yang menjadi istri minta berlian terus, saya mau katakan kepada saudara, kalau toh saudara bisa beli berlian, jujur, itu dipakai atau disimpan? Mikir baik-baik, cepat jawab. Simpan. Dipakai atau disimpan? Simpan. Lah ngapain beli kok disimpan? Loh betul tidak? Jawab cepat. Nah, maka itu orang yang suka beli berlian itu, saya itu heran saudara. Toh nggak dipakai. Kenapa kalau dipakai? Ayo, kenapa kalau dipakai? Cepat jawab. Mati, merampok itu pasti. Betul? Maling-maling itu pintar loh sekarang saudara. Mereka sudah bisa membedakan mana berlian asli dan yang beling, mereka tahu loh. Maka itu yang sedang terobsesi pengen punya berlian, percuma, toh nggak dipakai. Betul? Nah, secara fakta lebih aman dipakai atau disimpan? Fakta ini dipakai, simpan tuh sering hilang. Barang kecil segitu, betul? Sering hilang, lupa taruh mana. Ya. Nah, inilah contoh bahwa kita itu tahu sebetulnya yang penting dalam hidup itu yang kekal, karena itu selama-lamanya. Tapi kenapa kita sibuk hal-hal yang sepele? Nah, inilah fokus yang salah dalam hidup. Yang kedua, ada banyak firman dan saya percaya semua kita pasti pernah dengar. Ya, salah satu contoh Matius 5:48. Yang belum tahu silakan buka. Di situ ada suatu keputusan yang luar biasa dari surga. Ya, Matius 5:48. Bahwa bahwa Tuhan Yesus itu sangat merindukan semua kita itu sempurna seperti siapa? Ayo, sempurna seperti siapa? Bapa di surga. Itu target. Tahu kata targetnya? Semua kita yang percaya Tuhan Yesus harus sampai ke target itu. Menjadi sempurna seperti siapa? Bapa di surga. Terus ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Coba lihat 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita ini ditetapkan untuk jadi sama seperti siapa? Lihat ayatnya. Ayo baca pelan-pelan. Kalau kita baca ayat ini, pikirkan bayi-bayi. Ya, kenapa? Sekarang saudara-saudara yang kekasih, kita adalah siapa? Anak-anak Bapa di surga. Sekarang. Tapi keadaan kita belum nyata. Nah, semua bayi pernah perhatikan wajah bayi dari lahir sampai umur sekian bulan berubah-berubah terus nggak wajah bayi itu? Aneh bukan? Saya tuh mikir kok bisa? Kadang-kadang kayak papanya, nanti kayak mamanya, nanti berubah lagi terus begitu. Nah, ternyata ayat ini seperti itu. Saudara dan saya